Saudara, memasuki hari ke-10, pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin masih terus dilakukan. 91% area terbakar telah berhasil dipadamkan. Pemadaman dilakukan dengan metode waterbombing dan melalui jalur darat. 3 helikopter waterbombing dikerahkan sejak pukul 8 pagi. Tim pemadam juga memadamkan langsung titik-titik api melalui selang yang terhubung dengan mobil pemadam kebakaran. Bagaimana kondisi terkini operasi pemadaman TPA Jatiwaringin? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Bondan Wicaksono di Kabupaten Tangerang, Banten. Carla, selamat siang. 91% area TPA Jatiwaringin sudah berhasil dipadamkan. Apa upaya agar api tidak menyala kembali? Selamat siang Lintang dan juga saudara, benar sekali 91% area yang sebelumnya terbakar ini sudah berhasil dipadamkan, di mana total keseluruhan area yang terbakar ya ini 15 hektar dari 33 hektar luas TPA Jatiwaringin. Dan sekarang juga sedang dilakukan upaya-upaya pemadaman yang sedang dilakukan oleh tim gabungan pemadam yang akan langsung diperlihatkan oleh juru kamera Bondan Wicaksana pada saat ini, di mana saat ini terlihat Lintang dan juga saudara, ini adalah pemadaman yang dilakukan melalui metode jalur darat, di mana juga menggunakan eskavator untuk membuka titik-titik api yang tertimbun di dalam tumpukan ataupun juga gunungan sampah di TPA Jatiwaringin. Lalu kemudian apabila telah dibuka, nantinya tim pemadam ini akan menyalurkan atau menyiramkan air ke titik-titik api tersebut melalui selang yang terhubung oleh mobil pemadam kebakaran. Selain menggunakan metode darat, ini juga salah satunya menggunakan zat kimia yang diletakkan atau diberikan kepada titik-titik api untuk kemudian mempercepat proses pemadaman. Selain dengan metode darat, Lintang dan juga saudara, metode udara juga dilakukan dengan menggunakan helikopter yang menggunakan metode waterbombing, di mana helikopter ini mengambil air dari sumber air terdekat dan nantinya akan menyiramkan air tersebut ke titik-titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat oleh tim pemadam kebakaran. Dan hingga saat ini, saudara, total ada 20 mobil pemadam kebakaran yang disiagakan dan juga helikopter ini terus. Dan hingga saat ini Lintang dan juga saudara, untuk helikopter waterbombing ini terus berputar untuk memadamkan titik-titik api. Dan untuk mengetahui wilayah mana yang saat ini menjadi fokus dari proses pemadaman, saya akan langsung menanyakan kepada Kepala Manggala Agni Daob Sulawesi 1, Ishak Andi Gunan. Halo Bapak, selamat siang. Bapak, terkait dengan proses pemadaman saat ini, saya lihat kan ini ada metode darat dilakukan, lalu kemudian juga metode udara dilakukan. Dan prediksinya Pak, bila sebelumnya ini 91% area terbakar sudah berhasil dipadamkan, dengan metode seperti ini targetnya akan selesai dalam waktu berapa lama? Iya, baik. Upaya penanganan di TPA Jatiwaringin terus dilakukan, melihat progres setiap hari semakin membaik. Dan untuk hari ini diupayakan 99% sudah bisa kita tangani. Namun memang masih ada beberapa titik-titik api yang muncul di tempat area yang sudah dipadamkan. Karena kenapa? Karena memang apinya berada di bawah. Oleh karena itu juga menjadi salah satu fokus penanganan sore ini. Bapak, ini kan metode yang dilakukan darat maupun udara terus dilakukan. Lalu bagaimana upaya untuk memastikan agar tidak ada titik-titik api yang kembali muncul Bapak pasca proses pemadaman yang dilakukan, mengingat ini kondisinya cuaca masih terus terik hingga siang hari ini? Tetap dilakukan ya upaya-upaya pembasahan, meskipun mungkin kita secara kasat mata kita sudah tidak melihat api atau asap yang muncul di permukaan, namun upaya-upaya pembasahan itu terus dilakukan. Untuk apa? Untuk mencegah kembalinya muncul api permukaan. Ya. Oleh karena itu metode pembasahannya dengan menyalurkan pipa-pipa ke areal-areal permukaan di TPA ini yang nantinya akan disuplai langsung dari sumber air untuk melakukan pembasahan secara kontinu. Ya, tidak putus-putus agar tidak ada lagi kejadian terulang kebakaran. Ini terakhir sebelumnya dikatakan menggunakan zat kimia untuk kemudian mempercepat proses pemadaman api. Zat kimia apa Pak yang digunakan untuk mempercepat proses pemadaman? Iya,
Pemadaman kita lakukan dengan menggunakan beberapa metode ya, metode pemadaman darat, pemadaman udara, dan juga menggunakan alat-alat dukungan alat berat ya, eskavator untuk membongkar titik-titik api yang masih tersembunyi di bawah. Kami juga menggunakan bantuan racun api atau yang sering kita kenal dengan flame freeze, yang mana itu bisa memutus rantai oksigen yang ada di dalam permukaan sehingga apinya cepat padam. Ya. Terima kasih Pak Ishak, selamat kembali bertugas. Ya, demikian Lintan dan juga saudara, di mana kalau kita bandingkan saat ini untuk asap yang keluar dari TPA Jatiwaringin ini sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan awal-awal terjadi proses kebakaran. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh juga untuk tempat pengungsian, posko pengungsian yang berada di Tanjakan Mekar, kantor desa Tanjakan Mekar ini saat ini sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi karena memang terlihat asapnya sudah tipis sehingga menurut kepala desa setempat ini warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan hingga hari ini terakhir yang kami dapatkan 72 warga masih terkena ataupun juga terdampak mengalami ispa akibat dari kebakaran ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Claudia Carla dan Bondan Wicaksono dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.